Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dengan program Resapi dari GKJ Margoyudan. Kita akan bersama mendengarkan sejenak dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap saat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kini saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sebab kami yakin bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita akan menerima dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 14. Kisah Para Rasul 21 ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan tadi merupakan bagian dari perikop Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 16. Sebuah kisah yang menerangkan bagaimana ketika waktu itu Rasul Paulus yang bertemu dengan Nabi Agabus dari Yudea. Nabi Agabus ini memakai ikat pinggang Rasul Paulus, mengikat tangan dan kakinya dengan ikat pinggang Paulus itu, dan mengatakan kepada Paulus bahwa yang akan terjadi pada Paulus di Yerusalem yaitu seperti pada apa yang sedang diperagakan di depan Rasul Paulus itu, di mana orang-orang Yahudi akan menangkap dan mengikat Paulus. Namun murid-murid yang ada di rumah itu kemudian menjadi khawatir serta meminta Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Hati Paulus itu teguh. Ia mengatakan bahwa ia bukan hanya rela untuk diikat, tetapi ia juga rela mati karena nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah keteguhan dari hati Rasul Paulus. Akhirnya murid-murid yang lain kemudian menjadi pasrah. Mereka berserah kepada Tuhan dan menyatakan, jadilah kehendak Tuhan. Bahkan ada dari mereka yang kemudian mengikut Paulus ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nasihat murid-murid kepada Paulus adalah nasihat penuh kasih. Mereka tidak ingin Paulus menjadi celaka. Tetapi mereka pun menyadari bahwa ada sesuatu yang menjadi ketetapan hati Rasul Paulus, yaitu bahwa ada kuasa yang nyata berkarya. Oleh sebab itulah mereka akhirnya berserah kepada kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan hadir dalam hidup umat-Nya dan berkarya. Ketika Tuhan hendak menyatakan apa yang diinginkannya, tidak ada seorang pun atau apapun di dunia ini yang dapat mencegahnya. Yang harus dilakukan oleh umat adalah sungguh-sungguh percaya kepadanya dan berserah agar kehendak-Nya yang terjadi. Bapak, Ibu, apa yang sungguh dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu menunjukkan keteguhan hati yang pantang menyerah, berani dan tidak takut sedikit pun.
Itulah Rasul Paulus. Dan mengapa dia seperti itu? Karena dia memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan memimpin hidup Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menjumpai ada peringatan dari seorang yang terkemuka pada waktu itu, Rasul Paulus tetap berani. Dan sikap yang terbaik dari umat pada kebacaan kita saat ini adalah seperti halnya para murid yang lain, berserah. Berserah adalah meyakini bahwa Tuhan menyertai. Berserah memiliki iman bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Apapun yang akan terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Selamat melanjutkan hidup ini dengan keyakinan iman bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat meyakini bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami semuanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.